Inovasi ketahanan pangan Kampung Pangan Terpadu di Lamongan, Jawa Timur mendapat pujian dari tenaga ahli utama Deputian 1 Kantor Staf Presiden Heru Kresna Reza. Dalam kunjungan ini pihaknya memberikan apresiasi khusus terhadap penemuan varietas padi Malai Jumbo hasil inovasi anggota Kodim 0812 Lamongan. Tenaga ahli utama Kedeputian 1 KSP Heru Kresna Reza memuji pelaksanaan program ketahanan pangan Presiden yang dikembangkan di Desa Pangan Terpadu Kampung Padu Kodim 0812 Lamongan, Jawa Timur yang berada di Desa Joto Sanur, Kecamatan Tikung. Dalam kunjungan lapangan dan peninjauan ini, Heru Kresna menyampaikan bahwa inisiatif yang lahir dari sinergi pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat ini merupakan contoh nyata kolaborasi produktif dalam mewujudkan kemandirian pangan. Heru menjelaskan, keberhasilan program Kampung Padu tidak hanya terletak dari hasil panen, tetapi juga pada semangat kolaboratif dari seluruh elemen. Ia menilai bahwa dari kondisi yang awalnya tidak ada menjadi ada, mewujudkan tekad dan komitmen tinggi dari semua pihak. Dalam kunjungan ini, Heru juga memberikan apresiasi khusus terhadap penemuan varietas padi Malai Jumbo, hasil inovasi anggota Kodim 0812 Lamongan, bekerja sama dengan Universitas Islam Lamongan. Ia menilai penemuan ini menjadi bukti nyata bahwa riset lokal mampu menghasilkan inovasi strategis meski dengan keterbatasan dana. Heru juga menjelaskan tujuan utama dari inovasi semacam ini bukan semata mencari keuntungan finansial, melainkan membangun nama dan kehormatan daerah melalui karya nyata. Saya bangga sekali, saya bangga dan apresiasi, dan malah dari KSP berharap ini menjadi satu prototipe, ya, menjadi benchmarking bagi kabupaten semuanya, ya, dan jadi ini juga ungkapan dari astacita dari Presiden Prabowo bahwa ini nggak main-main. Kalau memang kita dikelola dengan baik, jadi. Dan ini kan suatu tantangan yang luar biasa, dari tidak ada menjadi ada. Nah, menjadi ada ini ya seperti ini, ya tidak apa-apa, tetapi kita punya time schedule, ya, punya program. Setelah ini apa lagi? Dengan adanya inovasi di Kampung Padu ini, diharapkan nantinya muncul inovasi baru yang dapat mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya swasembada pangan nasional serta kesejahteraan petani. Dari Lamongan, Hari Saktiono, TVRI melaporkan. Saudara, Festival Pendidikan Kesetaraan menjadi bukti sekolah non-formal turut berkontribusi bagi pemerataan pendidikan. Kiprahnya pun mampu memperkuat citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Namun tidak hanya mendidik secara akademik, sekolah kesetaraan juga membekali peserta didik dengan bekal keterampilan seperti seni, tata boga, berwirausaha, dan berbagai kerajinan. Pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memiliki kontribusi besar dalam pemerataan pendidikan di Kota Yogyakarta, khususnya bagi warga yang belum atau tidak tamat pendidikan formal, baik SD, SMP, SMA. Melalui pendidikan kesetaraan, masyarakat yang belum terfasilitasi pendidikan formal nantinya akan mendapatkan ijazah setara SD, SMP, dan SMA yang bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi prasyaratan kerja. Alhasil, seluruh masyarakat akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan sehingga akan lebih sejahtera. Melalui pendekatan yang lebih terbuka, pendidikan kesetaraan memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyesuaikan proses belajar berdasarkan kondisi sosial, emosional, dan kemampuan masing-masing. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, pendidikan kesetaraan menjadi salah satu pendukung utama dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kota Yogyakarta. Saat ini rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta sudah mencapai 12 tahun dan harapan lama sekolah sudah mencapai 17 tahun, tertinggi di tingkat nasional. Pencapaian tersebut didukung dari peranan pendidikan kesetaraan yang membuka akses pendidikan ke masyarakat tanpa batas usia. Hasil pendidikannya pun tak kalah berkualitas dengan sekolah formal melalui berbagai inovasi dan kreativitasnya, termasuk dalam bidang keterampilan seperti seni, tata boga, dan kerajinan yang bisa berdampak ekonomi secara langsung bagi pelakunya. Salah satunya Mutia yang masih berusia 14 tahun, tapi sudah mampu memiliki usaha buket donat yang cukup laris di Klaten, terutama saat momen ulang tahun atau wisudawan.
Satu buket donatnya dijual seharga Rp15.000 dengan sekali order minimal 50 buket donat. Bahwa Jogja itu sudah terkenal dengan sekolah formal, sekolah pendidikan formal. Nah, acara hari ini ya di apresiasi Dinas Pendidikan itu menunjukkan bahwa sekolah non formal di Kota Yogyakarta sudah layaknya juga untuk bisa dikembangkan, dan juga banyak orang untuk justru ini di Jogja ada sekolah non formal yang memang kelulusannya hasilnya pun bisa dibanggakan. Sekolah non formal atau PKBM ini lumayan membantu pemerintah dalam mengentaskan anak-anak yang putus sekolah, khususnya anak yang tidak sekolah. Jadi anak-anak yang tidak sekolah atau yang tidak diterima di sekolah formal itu biasanya mereka masuk ke sekolah non formal atau PKBM. Yang diajarkan apa Pak ini di PKBM? Kalau yang diajarkan di PKBM ini sama seperti sekolah formal, jadi kurikulum yang ada di sekolah formal itu juga dipelajari atau diajarkan di sekolah non formal. Di Kota Yogyakarta saat ini terdapat 17 pendidikan kesetaraan atau pusat kegiatan belajar masyarakat, baik negeri atau swasta. Saat ini terdapat sekitar 1.600 peserta didik yang bersekolah di pendidikan kesetaraan Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan dan penurunan atau konstan dari tahun ke tahun. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.